Gongsol Simalem, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa. Gongsol adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 2 derajat 50 detik sampai 98 derajat 38 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1431 hingga 1500 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 2,80 km persegi berada di antara 16 hingga 17 derajat Celcius. Sehingga Desa Gongsol memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 560 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 2.519 jiwa yang terdiri dari 1.027 orang laki-laki dan 1.312 orang perempuan. Gongsol merupakan satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Merdeka dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Jarangmuda, sebelah timur dengan Kelurahan Gundaling 1 dan 2 Kecamatan Brastagi, sebelah selatan dengan Kelurahan Gundaling 2 dan Desa Merdeka, sebelah barat berbatasan dengan Desa Merdeka. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, dan potensi wisata alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuah-juah manbangka krina, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberinya waktu kesempatan berkumpul di kantor desa kita ini dengan keadaan baik. Di sini saya akan sampaikan visi misi saya sebagai Kepala Desa Gongsol. Visi dan misi Desa Gongsol Kecamatan Merdeka tahun 2017-2022. Visi: terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan profesional menuju Desa Gongsol mandiri dan berbudaya. Misi: 1. Pelayanan atau birokrasi kepada masyarakat secara terbuka dan minimalisir biaya administratif. 2. Mempersatukan masyarakat Desa Gongsol yang beragam ras, suku, dan budaya serta agama dengan menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika guna pengamalan Pancasila untuk bersatu padu dalam membangun Desa Gongsol. 3. Menggali potensi SDM dan SDA desa guna kemajuan dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Gongsol dan melestarikan sumber alam desa. 4. Mengedepankan skala prioritas dalam pembangunan desa secara musyawarah, mufakat, dan transparan serta menampung aspirasi masyarakat untuk setiap pembangunan Desa Gongsol. 5. Memberdayakan generasi muda atau Karang Taruna dan setiap masyarakat yang bersifat sosial sebagai wadah resmi pemerintahan guna ikut serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. 6. Menempatkan perangkat desa sesuai dengan potensi secara profesional. Potensi yang ada tersedia di sumber alam Desa Gongsol adalah 80% adalah pertanian palawija, tapi ada juga sebagian berbisnis di pariwisata, sebagian ada juga di pegawai negeri dan beternak. Itulah sumber alam yang ada di Desa Gongsol. Ya, jenis palawija itu sebenarnya dirunut ke belakang, disinilah sumber palawija di Tanah Karo, karena disinilah sumber Belanda dulu waktu masa kolonial Belanda. Karena jadi intinya
kolonial Belanda itu membawa bibit dari Belanda itu untuk konsumsi militernya. Nah, itulah awal ceritanya. Jadi merebaklah setelah kepergian Belanda, kita merdeka tahun 45, ditinggalkanlah ini sebagai sumber daya alam Desa Gongsol. Dan di sini pun pertama kali pajak atau pasar yang terjadi di Desa Gongsol. Setelah ada pasar di Brastagi, baru di sini sudah hilang. Jadi kami membawa hasil budidaya kami ke Brastagi. Dulu ada di sini pasar. Tapi tahun 81 karena sudah terjadi kemacetan di Gundaling baru di stop. Tangannya udah pas kayak gitu. Baru kayak kawan. Kita nanti tampilnya maksimal di sana. Oke. Ya, terima kasih Pak Kepala Desa atas paparan yang sudah Bapak sampaikan. Kami dari BPD ada sedikit masukan, mengingat desa kita terdiri dari multi etnis sebagai masyarakat kita di sini. Kira-kira langkah apa yang mau kita tempuh untuk memperhatikan dan membangun khususnya di bidang budaya dan toleransi antara masyarakat kita yang terdiri dari multi etnis ini. Kami kira itu sedikit pertanyaan dari kami BPD. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua BPD yang memberikan pertanyaan. Saya dan kita ke pemerintahan desa harus juga mempertegas terkait administratif. Karena setiap warga ini juga harus terdata dia di Dukcapil, dan masyarakat kita yang belum mempunyai KTP juga kita harus buat suatu ketentuan desa adalah lapor diri agar supaya masyarakat ini termonitoring setiap saat. Jadi intinya mengingat sejarah. Sebenarnya terkait budaya yang mau kita angkat adalah seni tari dan berbasis ukir-ukiran. Tapi mumpung karena lahan kita sangat terbatas untuk dijadikan suatu objek, disitulah kita terkendala. Sementara pihak pemerintah daerah supaya membuat setiap desa sebagai destinasi wisata atau desa wisata. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang kita harus. Tapi inilah yang mau kita pikirkan dalam perencanaan matang, potensi desa yang mana yang secara spesifik mau kita jualkan kepada pariwisata. Di samping desa kita juga jalan ke Gundaling. Nah, jadi ini yang mau kita pikirkan, berbentuk desa wisata di badan usaha milik desa. Ini yang mau kita bahas terkait anggaran ini mau dialokasikan. Pendidikan jelas saja di Desa Gongsol tidak ada sekolah, namun kami pemerintahan desa sudah bermusyawarah supaya diberikan kompensasi kepada murid-murid yang berprestasi mulai dari SD, SMP dan SMA. Bahkan nanti kalau anggaran kita cukup sampai universitas juga kita berikan kontribusi kepada mahasiswa siswa yang berprestasi. Itulah yang kira-kira yang mau kita genjot. Ini saya mau pakai campur kita karena anak kita mau berumah tangga. Jadi kira-kira berapa kira-kira sewanya, Pak? Ya, seperti yang sudah kita sepakati bersama di desa kan, untuk pesta ini ya. 400. Mengedepankan kepentingan umum. Dari semua yang telah kami jabarkan tadi akan dapat terwujud atas kerjasama semua kalangan, khususnya seluruh perangkat, kepala dusun, BPD, dan seluruh lapisan masyarakat. Tahun-tahun yang telah kita lalui, pembangunan di desa kita, di Desa Gongsol telah kita laksanakan seoptimal mungkin. Di antaranya telah terbentuk dan berjalannya BUMDes Desa Gongsol, kegiatan lansia berupa senam lansia, kegiatan kader PKK, kegiatan posyandu, di mana kita pada tahun 2019 desa kita masuk prioritas di provinsi dalam kategori hatinya PKK dan mendapatkan peringkat ke-6 Sumatera Utara. Pembukaan jalan agrowisata yang merupakan jalan baru untuk mendukung jalan usaha tani sekaligus jalan wisata pertanian. Dan banyak lagi pembangunan fisik yang telah kita laksanakan
di antaranya turap penahan tanah, pembangunan lampu penerangan jalan umum di setiap dusun, saluran drainase di beberapa titik, yang semuanya kita laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Gongsol khususnya. Di samping itu kita juga mendapat dukungan dari pemerintahan kabupaten. Dalam hal ini setiap musrembang di kecamatan untuk kabupaten kita usulkan kepada PU, PUPR dan Perkim, di mana desa kita telah mendapat bantuan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan bak penampungan air dan turap. Kedepannya akan kita tingkatkan lagi baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara SDM menuju Desa Gongsol yang mandiri dan berbudaya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjuah-juah. Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 juga, kita harus membuat satu kerukunan agama, suku, ras. Jadi tidak ada yang membedakan kita. Yang menyatukanlah yang kita cari. Berbeda jadi indah. Nah, itulah kira-kira filosofinya supaya masyarakat yang hadir pun ke sini bisa menghargai kearifan lokal yang ada di Desa Gongsol. Desa Gongsol merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan dan profesional menuju Desa Gongsol yang mandiri dan berbudaya. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri warga desa. Sehingga tak salah bila desa ini juga memperoleh peringkat ke-6 se-Sumatera Utara dalam kategori hatinya PKK. Desa Gongsol merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang menjadi lirikan para investor baik luar maupun dalam negeri. Mengingat desa ini sangat indah dengan alam lingkungannya yang dikenal dengan puncak Gundalingnya. Sehingga pertambahan bangunan berbentuk villa dan perhotelan berbintang semakin menjamur dan dapat dipastikan juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Gongsol, nama ini tidak gampang terlepas dari ingatan kita. Bagaimana tidak? Saat kita berwisata ke kota Brastagi, maka kita akan menyempatkan diri berkunjung ke Bukit Gundaling. Maka kita pun akan melintasi desa. Terbentuknya pemerintahan Desa Gongsol di sekitar tahun 1965 merupakan hasil pemekaran dari Desa Keling yang saat ini berganti nama dengan Desa Merdeka, yang di dalamnya juga termasuk Desa Jarangmuda dan Desa Raja Berneh. Penduduk awal Desa Gongsol berasal dari masyarakat Desa Keling yang erbarung atau bermalam di pondok perladangannya yang terletak di Desa Gongsol. Ditambah warga pendatang yang bekerja di mes atau bungalow serta villa-villa milik pemerintah dan juga pemerintah kolonial Belanda masa itu.
Sejarah Desa Gongsol berasal dari awalnya dari Desa Merdeka atau Desa Keling yang dulu tahun 65 lebih kurang mekar jadi 4 desa. Desa Gongsol, Desa Jaranguda, dan Desa Raja Bernah. Nah, itulah asal mulanya terjadi Desa Gongsol. Terkait masyarakat Desa Merdeka yang dulu istilah bahasa Karonya berbarung atau menginap di ladang di Desa Gongsol. Jadi ditambah dengan pendatang yang bermukim di villa-villa PTP atau perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Gongsol, jadi dihimpunlah jadi satu desa. Nah, itulah Desa Gongsol. Jadi Gongsol ini menurut kata leluhur bahwa berasal dari bahasa Belanda, karena di sini dulu ada konsultan Jerman. Nah, konsultan Jerman kalau nggak salah itu Van der Berg. Van der Berg itulah bahasanya yang sering kami dengar penyebutan dari tua-tua dulu. Jadi karena saking susahnya berkomunikasi menyebut nama dan gelar konsul, jadi terjadilah Gongsol. Nah, itulah asal mulanya Desa Gongsol. Sedangkan nama Gongsol sendiri konon berasal dari bahasa Belanda, di mana pada masa lalu ada seorang konsultan yang bernama Van den Berg bermukim di wilayah Gongsol. Kemudian, karena pada saat itu agak sulit mengucapkan kata konsul, maka masyarakat setempat merasa lebih gampang mengucapkan kata Gongsol. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Jadi pertama-tama saya akan bercerita tentang Desa Gongsol ini karena pada tahun 2018 sampai 2019 artinya PKK mendapatkan kejuaraan di kabupaten juara 1 dan sampai ke provinsi mendapatkan peringkat yang ke-6.
Adapun kegiatan yang dilakukan setiap bulannya adalah Pospindu Balita yang dilaksanakan pada tanggal 6 setiap bulannya, dan Pospindu Lansia dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya. Pospindu dilaksanakan pada tanggal 20 setiap bulannya. Adapun kegiatan PKK yang kami dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan pertemuan rutin setiap bulannya dan gotong royong. Yang kedua, kegiatan masak-memasak yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, antara lain pembuatan kek karamel dan memasak mie dari sawi, memasak mie dari wortel, dan memasak kek bolu pisang. Itulah yang kami laksanakan setiap 3 bulan sekali dengan ibu-ibu PKK. Anggota PKK yang aktif setiap bulannya yang kami laksanakan kira-kira 30 sampai 40 orang. Kami setiap bulannya bercerita dengan ibu-ibu PKK, kita harus memajukan Desa Gongsol ini, kita harus bersemangat memberi kepada ibu-ibu semangat setiap bulannya agar Desa Gongsol ini tetap maju, disiplin, dan bersih. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan